Yoga, ada apa ya Mas? Sikile sampean ngidak sikil kula. Aduh, jen ngawur tenan kok. Tepat pukul 17, waktu Pas FM Pati. Anda masih mendengarkan 101 FM Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Saluran informasi warga Pati. Disiarkan dari Geraha Adisuara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pas Kota Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puji dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesempatan untuk kembali bersua bersama dalam satu program kesayangan kita, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik, Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda. Dan tentunya dalam program spesial kajian kitab tafsir Ibnu Katsir ini selalu bisa Anda simak melalui audio visual di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2, Mitra Pas ya. Anda bisa komentar atau juga melakukan pertanyaan di fanpage kami karena kami juga live sekali lagi menggunakan audio visual. Kemudian Anda juga bisa kirim voice note Anda atau suara Anda, atau juga ketik ya tulisan Anda apabila Anda berkenan, karena memang Anda bisa mendengarkan siaran ini nyambi melakukan sesuatu yang lain. Enaknya seperti itu Mitra Pas ya. Tetapi kalau Anda berkenan untuk ngetik, silakan, kami tunggu juga di 085277 dan untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Dan Mitra Pas, kitab tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang tentunya sangat familiar di kalangan umat Islam. Dan kali ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati yang nanti akan memberikan pencerahan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita. Dan sekarang sudah sampai pada surat Al-Mu'minun ayat 23 bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah,
Dan yang saya hormati sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita berdoa dan berharap kepada Allah, semoga segala yang telah kita curahkan dalam perjuangan li'ila'i kalimatillah, dalam perjuangan nasyrul ilmi, Allah meridhoinya dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baiklah mitra Pas FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Al-Mu'minun ayat ke-23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaykum walau syaa Allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu hatta hin. Qala rabbi ansurni bima kazzabun. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna lan yakti teman-teman wis ngutus sapa ingsun Nuhan ing Nabi Nuh ila qaumihi maring kaume. Faqala mongko dawuh sapa Nuh, ya qaumi he kaum ingsun, ubudu becik ngibadaho, becik nyembah sira kabeh. Allah ing Gusti Allah malakum ora ana kaduwe sira kabeh min ilahin saking sesambahan apa ghairuhu sakliyane Allah. Afala tatakun apa to ora padha takwa sira kabeh. Faqala mongko ngucap sapa al mala'u tokoh tau pemuka alladzina rupane wong akeh kafaru kang padha kafir min qaumihi saking kaum Nuh mahada ora ana utawi iki illa basyarun kejaba menusa misrukum kang upamane sira kabeh yuridu ngarepaken sapa basar ayatafaddala yento den utamaaken alaikum ing atase sira kabeh walau sya'alan lamun ngersakaken sapa Allah Gusti Allah la angzala yaktine nurunaken sinten Allah malaikatan ing pira-pira malaikat masamikna ora krungu sapa ingsun bihada kelawan iki fi abaina ing dalem pira-pira wong tuwa-tuwa kita al awalina kang padha dingin. In huwa sak temene utawi Nuh iku illa rajulun kejaba wong lanang bihi kang iku tetep utawi rajul jinnatun utawi kurang akal. Fatarabbasu mongko becik ngentenono sira kabeh
bihi kelawan Nuh hatta khinin sehingga mangsa tertentu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang cerita Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh punika diutus di tengah-tengah kaumnya yang paganisme. Jadi umat-umat Nabi Nuh ini adalah umat yang pertama kali mengenalkan tentang penyembahan-penyembahan selain Allah. Umat Nabi Nuh ini hidup di wilayah Irak Selatan atau Babilonia yang lama. Sebelum Babilonia di era bangsa Kaldan, bangsa Asur dan bangsa Sumeria. Banyak tuhan-tuhan mereka yang ia buat dari batu, dari kayu, kemudian diletakkan di gunung-gunung di atas bukit, kemudian mereka menyembahnya. Ketika diseru oleh Nabi Nuh, wahai kaumku, ubudullaha, sembahlah hanya kepada Allah. Jangan pernah engkau menyembah kepada selain Allah. Apa yang menjadi balasan dari kaumnya? Padahal Nabi Nuh dakwah mengajak dengan setulus hati. Nabi Nuh merasa prihatin, merasa kasihan dengan keadaan kaumnya. Tapi mereka menganggap bahwa Nuh ini hanyalah ingin mencari kedudukan saja. Atau dalam bahasa sekarang hanya mencari muka. Yuridu ayyatafaddala alaikum. Dan yang lebih parahnya lagi, justru Nabi Nuh ini dicap sebagai in huwa illa rajulun bihi jinnah. Biarkan Nuh sudah kehilangan akal sehatnya, dicap sebagai orang gila. Na'udzubillah min dzalik. Setelah itu qala rabbighfirli bima kadzabun. Setelah Nabi Nuh dakwah kurang lebih selama 600 tahun di tengah-tengah kaumnya dan ternyata tidak mendapatkan respon apapun kecuali hanya keluarga yang dari istri pertama dan sekitar 10 orang saja, Nabi Nuh lanjut berdoa, rabbighfirli bima kadzabun, ya Allah tolonglah saya karena saya telah didustakan. Nah, ini yang membedakan antara Nabi Nuh dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Nuh dakwah dan ternyata dakwahnya ini ditentang, maka Nabi Nuh mengambil keputusan untuk melaknatinya. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Nabi Nuh mempunyai pemikiran, kalau orang tuanya ini kafir, orang tuanya pembangkang, maka nanti juga akan mempunyai keturunan juga kafir dan juga pembangkang. Ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi dakwah di Taif, tidak hanya ditolak, Nabi Muhammad bahkan disakiti, dilempari batu sampai kakinya berdarah-darah. Ketika datang malaikat Jibril dan akan mengangkat gunung untuk memusnahkan kaum Taif, apa jawab Nabi Muhammad? Wahai Jibril, tahan sejenak. Hari ini mungkin mereka tidak mengikuti seruanku, tapi aku berharap ada keturunan dari mereka yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan Nabi Muhammad ini ternyata positif. Harapan Nabi Muhammad ini ternyata benar. Kita tahu seorang Abu Jahal yang begitu keras permusuhannya kepada Nabi Muhammad, tetapi dari tulang sulbinya nanti menurunkan seorang sahabat yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal. Siapa yang tidak kenal Ikrimah? Ikrimah adalah seorang sahabat yang terkenal ahli tafsir. Kemudian dari seorang tokoh besar yang pada waktu itu masih kafir, Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah tokoh pemuka kaum Quraisy yang number one di dalam memusuhi Nabi Muhammad. Ternyata dia juga mempunyai keturunan, yaitu yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang terkenal sebagai sekretaris Nabi, Katibun Nabi. Dan di kemudian hari justru mendirikan sebuah daulah Islam besar
yaitu dengan nama Daulah Umayyah. Kemudian dari Abu Lahab ini juga beliau mempunyai seorang anak yang namanya Durrah. Ini juga beriman. Suatu saat ketika Durrah berada di Madinah, ini diledek oleh perempuan-perempuan atau muslimah-muslimah yang ada Madinah dan mengatakan, wahai Durrah, ayahmu Abu Lahab dan ibumu adalah dicap dan dinas dalam surah Al-Lahab sebagai orang kafir. Maka Nabi Muhammad ketika mendengar cerita ini, Nabi Muhammad menegur kepada orang-orang Madinah, wahai orang-orang Madinah, Durrah itu adalah sepupuku, tolong jangan sakiti dia. Setelah Nabi memberikan teguran seperti ini, akhirnya di kalangan orang-orang Madinah itu mempunyai kesepakatan yang tanpa disepakati, tanpa tertulis tapi dilakukan. Apa itu? Yaitu ketika sholat dan di belakangnya dalam jamaah itu ada Durrah, mereka tidak membaca surah Al-Lahab. Berbeda dengan Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh didustakan, Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah untuk menghancurkan umatnya seakar-akarnya. Karena Nabi Nuh mempunyai pandangan orang kafir juga akan menurunkan orang kafir. Pembangkang akan mempunyai anak juga pembangkang. Maka hancurkan seakar-akarnya. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Akhirnya fa'auhayna ilahi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk memberikan ilmu untuk membuat sebuah bahtera yang besar yang terdiri dari 3 tingkat. Kemudian fa'auhayna ilaihi fa idza jaa amruna wa faratan nur. Ada sandi khusus yang diberikan kepada Nabi Nuh, yaitu banjir bandang akan datang apabila dapur yang digunakan untuk memasak roti memancarkan air. Dalam tafsir Al-Munir, An-Nawawi Al-Badani mengatakan tanur itu adalah tempat masak peninggalan zaman Nabi Adam alaihissalam yang berada di wilayah kota Kufah. Kemudian setelah tanda-tanda ini datang, Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh, fasluk fiha min kulli zaujaini isnain. Wahai Nuh, masuklah ke dalam bahtera. Ajak semua orang-orang yang beriman kepadamu kecuali orang yang telah Allah mendakdirkan, memberikan keputusan dia adalah bagian dari orang kafir, yaitu Kan'an dan ibunya. Kemudian setelah itu Nabi Nuh juga diperintahkan wa min kullin zaujaini isnaini. Diperintahkan untuk menjaga kelestarian alam. Nabi Nuh juga membawa setiap spesies binatang dengan sepasang-sepasang. Oleh karena itu dek yang bawah dari kapal Nabi Nuh dihuni oleh hewan-hewan buas. Ada serigala, ada harimau, ada ular, ada anjing, dan lain sebagainya. Kemudian dek yang kedua dihuni hewan-hewan yang jinak seperti kuda, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Dek yang atas dihuni oleh manusia, yaitu hanya Nabi Nuh dan ketiga putranya, yaitu pertama Sam. Sam ini adalah putra tertua, kemudian nanti dia akan menjadi nenek moyang dari bangsa Eropa, bangsa Persia, dan bangsa Arab dan juga Yahudi. Kemudian nanti ada Ham. Ham ini menjadi nenek moyang bangsa Kan'an dan juga Abu Sudan, artinya nenek moyang bangsa Afrika. Kemudian yang ketiga yang termuda yang ikut dalam bahtera Nabi Nuh putranya yaitu Yafis. Yafis ini nanti menjadi nenek moyang dari bangsa Turki, termasuk Ya'jud Ma'jud, bangsa Mongol dan bangsa-bangsa Asia Tengah. Dan juga dalam bahtera itu
diceritakan ada 10 orang yang beriman, 5 laki-laki dan 5 perempuan. Dan dari 10 ini para sejarawan termasuk Ibnu Khaldun tidak bisa melacak di mana keberadaannya. Akan tetapi dari 3 putra Nabi Nuh ini kemudian nanti juga mereka akan mengadakan perkawinan silang. Sehingga ras ini akan terjadi percampuran. Sebagaimana kita tahu Sultan-Sultan Ottoman, Turki Utsmani seperti Korolus Utsman, terus juga Ertugrul, pada awal-awal mereka itu face mukanya itu matanya sipitnya. Karena mereka adalah satu ras dengan bangsa Uzbekistan, bangsa Asia Tengah. Tapi setelah di kemudian hari sultan-sultan dari Ottoman ini banyak menikahi gadis-gadis dari Crimea, dari Rusia, maka di kemudian hari orang Turki ini wajahnya menjadi, face-nya menjadi mirip dengan bangsa Eropa Timur. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Wahai Nuh, ketika kau telah naik di bahtera dengan orang-orang yang telah kami selamatkan, jangan lupa bersyukurlah kepada Allah. Alladzi najjana minal qaumidz zalimin. Nah, ini pentingnya pelajaran bersyukur. Kemudian Nabi Nuh juga diajarkan tentang doa, yaitu Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, turunkanlah kami di tempat yang Engkau berkahi, dan sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baiknya orang yang memberikan tempat tinggal. Maka banyak riwayat menceritakan kapal Nabi Nuh ini berhenti di sekitar wilayah pegunungan Sinai. Juga ada yang mengatakan kapal Nabi Nuh berada di wilayah Asia Kecil atau Anatoli, yaitu wilayah Turki sekarang. Wallahu a'lam. Yang jelas Nabi Nuh terselamatkan. Kemudian Nabi Nuh digelari sebagai bapak manusia yang kedua, karena Nabi Nuh lah dan segala keturunannya, yaitu Sam, Ham, Yafid dan 10 orang yang bersamanya ini, manusia bisa kembali diselamatkan, berkembang biak kembali dan sampai sekarang. Dan atas dasar jasa Nabi Nuh juga terselamatkanlah beberapa spesies hewan, baik yang buas dan yang jinak, dan juga berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membawanya dan kemudian menanamnya kembali pasca banjir bandang yang membinasakan. Demikian penjelasan dari surah Al-Mu'minun ayat ke-23 sampai ke-30. Selanjutnya untuk memperluas kajian kita lanjutkan kepada session dialog interaktif yang akan dipandu oleh Mas Ari. Monggo. Baik, mitra pas untuk Anda yang ingin bergabung sore kali ini, monggo Anda bisa berdiskusi, berdialog bersama Ustadz. Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp ya, melalui 085277999101. Kemudian untuk line telepon bisa Anda manfaatkan juga lewat 0295385877. Anda bisa bergabung bersama kami langsung. Dan yang sudah komentar di fanpage kami, saya sapa satu persatu. Terima kasih Mas Bagus sampai Mas Joko Dwiono Bagus sampai Klaten. Oke, kalau mendengarkan siaran live streaming memang tidak terbatas ya. Anda bisa mendengarnya dimanapun berada selama Anda bisa berkoneksi menggunakan internet. Apalagi yang menggunakan fanpage atau Facebook, silakan bisa Anda share link ini ke ikhwan Anda atau rekan-rekan Anda. Baik yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dwi ini menanyakan, ketika waktu itu banjir bandang yang tadi disampaikan, semua makhluk kan bisa dikatakan punah. Yang ingkar kepada keesaan Allah, yang tidak ikut sama Nabi kala itu, ditumpes semuanya. Kemudian setelah terselamatkan, ini kan orangnya kan solih-solih semua. Kemudian juga pasangan-pasangan yang terselamatkan seperti hewan-hewan, ini kan hewan-hewan yang bisa dikatakan terpilih. Nah, kemudian muncul kembali orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagaimana ceritanya Ustadz? Mohon pencerahannya dari Pak Dwi ini.
Ya, memang betul setelah Nabi Nuh itu semua umat beriman dengan ajaran tauhid. Di kemudian hari setelah Nabi Nuh meninggal, ini banyak bermula pengkultusan ya. Awal dari kekafiran itu dari pengkultusan. Itu dapat diketahui bahwa nama-nama berhala di zaman Nabi Nuh itu awalnya nama tokoh-tokoh orang soleh yang mereka terlalu mengkultuskan. Pertama mereka memberikan gambaran-gambaran, kemudian lama-lama mereka membuat replikanya, patungnya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan di kemudian generasi yang berikutnya Allah sudah dilupakan dan memproklamirkan bahwa berhala-berhala itu adalah Tuhan-Tuhan mereka. Demikian ceritanya kenapa bisa terjadi kekafiran kembali. Oke, Mitra Pas, masih ada satu momen lagi Anda bisa bergabung bersama kami. Silakan, yang sudah telepon siap-siap saya terima di 3858877. Assalamualaikum Pas FM Pati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana? Dari Pangati. Bu Haja Pangati, silakan. Nggih. Tanyakan sama Pak Yai. Di sana itu katanya ada Laut Merah, kok nggak ada? Nyatanya ya ada. Saya sudah ke sana tahun 2001. Oke, Laut Merah ya ditanyakan ya. Sudah itu saja Bu Haja? Iya. Oke, matur suwun Bu Haja Pangati. Yang dimaksud Laut Merah ya apakah lautnya merah darah atau yang merah seperti atau sebutan apa, kalau bahasa Arab kan homro atau apa ya merah itu? Mohon pencerahannya Ustadz, ini menarik ini. Ya, jadi kadang-kadang nama itu kan isim itu kan ada yang menyebutkan musamannya, ada yang mangkul ya. Lah, Laut Merah ini itu bukan berarti sebuah laut yang berwarna merah, bukan ya. Merah kayak bendera bukan. Jadi Laut Merah itu dinamakan Laut Merah karena Allah kan pernah menenggelamkan Fir'aun dan segala bala tentaranya. Jadi Laut Merah ini kan laut yang memisahkan antara benua Afrika dengan benua Asia, khususnya wilayah Jazirah atau Asia Barat. Nah, wilayah Afrika itu sebenarnya ada daratan yang menyambung, yaitu dari wilayah Mesir itu menyambung sampai Sinai Israel. Tetapi pada waktu itu Nabi Musa tidak lewat situ ya. Pas Nabi Musa kematian itu lewat Sinai, tidak nyabrang laut. Tapi pas ketika dikejar oleh Fir'aun, dia tidak lewat situ dan lewat karena jalan semua sudah ditutup oleh pasukan Fir'aun, sehingga dia terdesak. Sampailah di laut itu, kemudian terjadi peristiwa penenggelaman Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Allah menyelamatkan jasadnya Fir'aun, yaitu dengan mengambang kembali, diselamatkan dan kemudian dijadikan mumi sampai sekarang. Jadi saya ulangi lagi, Laut Merah itu bukan berarti warna merah. Jadi nama itu bisa menyebutkan musamanya secara jelas atau kadang-kadang hanya alam mangkul saja, yaitu nama konotasi ya, begitu. Demikian Mas Adi. Baik, kita sudah di penghujung acara ini Ustaz. Sebelum kita closing, mohon doanya karena sebentar lagi maghrib tiba ini, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, perkuatlah iman kami, keyakinan kami ya Allah, agar kami dapat selalu senantiasa berpegang teguh kepada syariat-Mu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir insyaallah selalu bisa Anda simak setiap hari Rabu dari pukul 17 hingga jelang maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Rifanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo.
Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya, Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo.